Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Tabe, perkenalkan saya Mastiar Agustina Munte, salah satu guru dari UPTD SMP Negeri 5 Tobada, Kecamatan Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan ikut berpartisipasi dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tahun 2025 dengan membagikan konten karya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama konten karya yang saya bagikan. UPTD SMP Negeri 5 Tobada merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang berada di Kompleks Kota Terpadu Mandiri Desa Tobada, Kecamatan Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. UPTD SMP Negeri 5 Tobada mengimplementasikan pembelajaran kurikulum merdeka melalui pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan pada pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Letak yang strategis sangat membantu penerapan kebiasaan anak Indonesia hebat yang berhubungan dengan kegiatan bermasyarakat. Kebiasaan anak Indonesia hebat lainnya juga diterapkan, seperti makan makanan bergizi, gemar belajar, beribadah, dan berolahraga. Untuk kebiasaan tidur cepat dan bangun pagi, UPTD SMP Negeri 5 Tobada bekerja sama dengan orang tua. Kemampuan literasi murid UPTD SMP Negeri 5 Tobada tergambar melalui rapor pendidikan yang menunjukkan masih ada murid yang belum mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Minat baca yang beragam juga menjadi salah satu penghambat dalam proses pembelajaran, salah satunya pembelajaran bahasa Indonesia dengan topik sastra. Rendahnya minat terhadap sastra tergambar melalui hasil tes formatif pada tahun ajaran 2024-2025. Ada beberapa tantangan yang harus saya lalui, yaitu yang pertama, perbedaan kemampuan pemahaman membaca sastra yang menyebabkan pembelajaran tidak maksimal. Yang kedua, usaha meningkatkan pemahaman dan apresiasi sastra. Dan yang ketiga, penggunaan media yang menarik. Sebagai guru bahasa Indonesia, saya adalah salah satu guru yang ikut bertanggung jawab dalam peningkatan kemampuan literasi di UPTD SMP Negeri 5 Tobada. Kapur adalah akronim dari Kartu Puisi Rakyat, merupakan media yang saya rancang agar murid dapat lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Beralih dari menerapkan metode klasik seperti ceramah, saya terdorong menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Saya mengubah bentuk LKPD dengan harapan media ini dapat membantu murid memahami materi yang saya ajarkan. Langkah awal yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan guru BK dan guru wali terkait asesmen non-diagnostik dan kemampuan akademik setiap murid kelas 7 UPTD SMP Negeri 5 Tobada. Hal ini dilakukan untuk membantu saya dalam merancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan awal pembelajaran selalu diawali dengan mengucapkan salam dan memandu murid untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kegiatan ini merupakan bentuk pembiasaan penerapan salah satu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu rajin beribadah. Dilanjutkan dengan menanyakan kehadiran murid dan mengajak murid menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, saya mengajak merefleksi diri dan memeriksa perasaan murid agar suasana positif dapat tercipta selama pembelajaran. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran untuk menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran. Kemudian, saya menayangkan video terkait materi yang akan saya ajarkan, yaitu tentang puisi rakyat, pantun, dan gurindam. Setelah murid mengamati video, saya mengembangkan diskusi dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengukur kesiapan murid belajar puisi rakyat. Langkah saya untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna adalah dengan mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana puisi rakyat merupakan bagian dari kekayaan budaya di Indonesia. Saya memberikan penguatan untuk lebih menekankan pemahaman murid. Saya memaparkan materi yang saya rancang menggunakan Canva secara klasikal dengan bantuan video yang telah saya tayangkan sebelumnya. Sebagai bentuk diferensiasi, saya juga membagikan materi ajar dalam bentuk modul ajar kepada semua murid. Saya memberikan kebebasan kepada murid untuk memahami materi melalui tayangan video ataupun melalui materi ajar yang saya bagikan. 1, 2, 3, 4.
Dalam pembelajaran puisi rakyat ini, terintegrasi pembelajaran numerasi dalam bentuk menghitung suku kata yang ada pada puisi rakyat. Saya memberikan pemahaman dan membimbing murid agar dapat memahami materi tersebut. Menghujat orang, betul? Betul, tepuk tangan dulu. Untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap materi, saya mengarahkan kegiatan mengaplikasikan pemahaman yang sudah diberikan dengan mempersiapkan media kapur atau kartu puisi rakyat yang saya perlihatkan kepada murid. Sebelumnya, murid saya arahkan untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kartu tersebut saya kelompokkan berdasarkan jenis puisi rakyat, yaitu pantun dan gurindam. Secara bergantian, murid memilih sendiri kartu yang akan didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Kartu yang mereka pilih didiskusikan di dalam kelompok dan ditempel di atas sebuah kertas karton berwarna yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Saya menyampaikan petunjuk kerja yang akan mereka lakukan di dalam kelompok. Kegiatan utama mereka adalah membedakan pantun dan gurindam melalui ciri-cirinya. Selama diskusi kelompok berlangsung, saya mengingatkan murid untuk bekerja sama serta teliti dalam mengerjakan soal. Hal ini dilakukan untuk pembiasaan murid agar gemar belajar. Selain itu, juga menanamkan nilai-nilai positif sebagai perwujudan salah satu dimensi profil lulusan. Sebagai bentuk diferensiasi proses pula, saya mendampingi diskusi kepada setiap kelompok dengan kesulitan yang berbeda. Selanjutnya, sebelum memasuki kegiatan refleksi, saya memberikan ice breaking untuk mengumpulkan semangat serta fokus murid. Kemudian untuk penyajian hasil diskusi, saya mengajak murid untuk menempelkan hasil diskusi kelompok di dinding kelas. Untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, saya mengarahkan untuk menggunakan teknik window shopping. Pada kegiatan ini, saya tetap mendampingi dan membimbing proses agar murid tidak merasa kebingungan. Setelah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, saya mengajak murid melakukan refleksi. Secara bersama-sama menarik kesimpulan terkait hal-hal yang mudah ataupun yang sulit selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya melakukan penilaian formatif dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Penilaian formatif ini berguna untuk melihat sejauh mana tercapainya tujuan pembelajaran yang saya lakukan dan membantu saya dalam mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. Pada kegiatan menutup pembelajaran, saya memberikan umpan balik yang konstruktif atas pengalaman belajar yang mereka lakukan. Selanjutnya, bersama murid menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung dari awal hingga akhir. Saya juga melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya. Kemudian, pembelajaran diakhiri dengan salam dan pemberian motivasi kepada murid. Dimensi profil lulusan yang ditekankan pada pembelajaran sastra kali ini adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Saya juga membagikan praktik baik ini kepada rekan guru di sekolah. Harapan saya agar praktik baik ini juga dapat bermanfaat dengan digunakan kembali oleh rekan guru lainnya, terutama rekan guru bahasa Indonesia. Untuk pelajaran hari ini menyenangkan dan seru. Belajar hari ini sangat seru karena ada gamesnya dan jikalau ada minggu depan saya mau ikut. Pembelajaran tadi terlihat seru sekali dan asik. Dengan kuis tadi kita bisa tahu kemampuan kita. Saya lihat pelajaran hari itu sangat menyenangkan, simple tapi tepat sasaran. Apalagi dilengkapi dengan kuisis yang seru banget. Jadi anak-anak merasa tertantang saat mereka menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh guru. Semoga minggu depan dan selanjutnya pembelajaran seru seperti ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan serta diimbaskan ke teman-teman yang lain agar pembelajaran dari guru-guru yang lain juga menjadi seru seperti hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi media pembelajaran yang digunakan sangat menarik. Harapannya semoga ke depan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan dapat diterapkan oleh rekan-rekan guru yang lainnya. Terima kasih. Yang diterapkan di SMP Negeri 5 Tobada itu sangat melampaui ekspektasi. Semoga kami sebagai guru yang ada di SMP Negeri 5 Tobada dapat dimampukan bersinergi untuk dapat melaksanakannya di hari-hari ke depan. Terima kasih. Demikianlah konten karya yang saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya perbuat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.